Aku lahir dan besar di rumah peninggalan kakek. Rumah itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon tua dan kebun yang jarang disentuh orang. Di halaman belakang ada sebuah sumur tua. Sejak kecil, sumur itu sudah ditutup rapat dengan papan tebal dan disemen di pinggirannya. Kata almarhum nenek, sumur itu tidak boleh dibuka. Tak pernah ada penjelasan yang jelas, hanya larangan yang terdengar serius. Selama puluhan tahun, sumur itu tetap terkunci rapat. Minggu itu hampir setiap hari hujan turun cukup deras. Musim hujan yang panjang membuat bagian belakang rumah longsor sedikit. Ketika aku cek, papan penutup sumur retak dan salah satu sisi semennya ambrol. Aku pikir tak ada salahnya mengeceknya. Kulihat papan penutup sumur sudah miring. Begitu papan itu kuangkat, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam sumur. Tercium aroma tanah basah bercampur sesuatu yang anyir. Sampai ketika aku mengintip ke dalam sumur, aku merasa ada sesuatu di dalam sumur itu. Seakan-akan ada yang melihatku dari bawah. Kontan membuat bulu kuduku berdiri saat itu juga. Buru-buru aku langsung pergi dari sumur itu. Waktu pun berlalu. Malamnya, entah kenapa aku merasakan gelisah. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah apa itu. Sampai dari luar tembok kamarku yang tepat berhadapan langsung dengan sumur di halaman belakang, aku mendengar suara lirih seseorang. Awalnya kuanggap itu hanya suara angin. Tapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Seperti bisikan yang muncul tepat di telingaku. Seperti seorang perempuan kesakitan. Dan tiba-tiba, astaga, aku mendengar ada benda pecah. Buru-buru aku keluar kamar dan ku cari sumbernya, ternyata berasal dari dapur. Kulihat gelas di dapur sudah pecah di lantai tanpa sebab. Kulihat ke sekitar, tidak ada hewan atau apapun. Dan kulihat juga rak lemari di mana gelas itu tersimpan terbuka. Ini
bukan gelas yang terjatuh dari meja. Tapi ada seseorang yang melemparnya dari dalam lemari ke lantai. Aku langsung memungut pecahan-pecahan gelas itu dan membersihkannya. Sampai pintu belakang yang ada di dapur terdengar diketuk dari luar. Pikirku tidak mungkin ada orang yang mengetuk di tengah malam seperti ini. Dan pintu belakang dapur itu mengarah ke halaman luar. Di halaman belakang, di mana ada sumur itu. Ketukannya terdengar lambat, tanpa tenaga. Aku pura-pura tidak mendengar ketukan itu dan lanjut membereskan pecahan gelas, lalu kembali ke kamar. Aku menarik selimut dan berusaha untuk cepat terlelap. Tak berselang lama, aku mendengar suara langkah kaki di dalam kamarku. Ada yang berjalan mondar-mandir dan langkah kakinya terdengar becek. Aku masih memejamkan mataku. Suara langkahnya terdengar perlahan, langkah demi langkah. Ya, terdengar seperti berjalan menginjak genangan air. Akhirnya aku coba beranikan diri membuka mataku. Coba sedikit bangkit dan saat ku buka mata, astaga! Kini kulihat ada seorang perempuan berambut panjang hitam, memakai baju putih lusuh, berdiri di depan ranjang tempat tidurku dengan posisi membelakangiku. Bajunya basah, seperti baru saja keluar dari air. Dia hanya berdiri, diam, dan perlahan terdengar seperti suara retakan tulang dan perlahan kepalanya berputar menghadap ke arahku. Kini terlihat wajahnya, tatapannya kosong. Wajahnya pucat dan kulitnya mulai membiru seperti orang yang tenggelam. Bibirnya bergerak membentuk kata "tolong", namun suaranya tak keluar, hanya terdengar suara lirih kesakitan. Aku berontak ketakutan hingga terjatuh dari tempat tidur. Dan saat kulihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi lantai kamarku basah, meninggalkan jejak kaki yang berhenti sampai tembok perbatasan kamarku dengan sumur itu.
Singkat cerita, esok paginya ketika ku bangun, kulihat ada beberapa orang sedang memperbaiki sumur dan kembali menutupnya. Kulihat kakek pun berada di sana, seperti membaca doa-doa selagi sumur itu kembali ditutup. Aku mendekati nenek yang kulihat sedang duduk sambil memperhatikan ke arah sumur. Tanpa basa-basi, aku lalu menceritakan apa yang kualami semalam pada nenek. Nek, aku gak sengaja kemarin buka papan tutup sumur itu. Setelah itu, kejadian aneh terjadi di malam harinya, Nek. Ada perempuan basah kuyup masuk ke kamar dan minta tolong. Ini ada kaitannya sama terbukanya sumur itu ya, Nek. Nenek lalu menatapku tajam dan langsung memelukku, mengusap rambutku, dan ku dengar nenek merapal doa, lalu meniupkannya ke ubun-ubun kepala. Dia tidak menanggapi apa yang aku ceritakan, hanya diam. Meski tak ada jawaban pasti, aku sudah menduga sosok perempuan itu pasti berasal dari sumur. Kami menutup kembali sumur itu dengan semen yang lebih tebal, dan sejak saat itu gangguan berhenti. Tak ada lagi suara, tak ada lagi jejak kaki basah atau benda-benda lain yang terjatuh. Meski begitu, setiap kali aku melewati halaman belakang di malam hari, aku tak pernah berani menoleh ke arah sumur. Entah kenapa, aku masih merasa dia belum sepenuhnya pergi.